Mari jemaat kita mohon pertolongan Tuhan untuk pembacaan dan perenungan kita. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami memberikan kepada jemaat ini ibadah yang kedua di tempat ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengumpulkan sekian banyak orang untuk bersama-sama memuji-muji Tuhan, berdoa, bersekutu, dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus, mengurapi kami semuanya agar kami bisa menyembah dengan roh kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman dan merenungkan. Roh Kudus mengurapi kami, hamba dan seluruh jemaat, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan benar-benar dapat kami resapi, kami pahami, kami taati, dan kami jalankan di dalam kehidupan kami. Kami berseru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku sekalian, pemusik boleh duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan dari tema yang bisa keluar nggak temanya di sini ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Temanya bisa ditayangkan atau kadung keliru tidak bisa dirubah lagi tadi? Sudah? Nah ini apa? Nggak bisa dirubah sudah itu paten. Padahal keliru ini temanya. Mestinya temanya itu setelah mati masih ada apa? Bukan setelah hidup masih ada apa. Kalau setelah hidup masih ada apa, jawabannya cuma satu jawabannya. Setelah hidup itu mati, selesai. Tidak usah khotbah. Tapi kalau setelah mati ada apa, itu masih harus dicari-cari jawabannya. Saudaraku sekalian, untuk itu kita akan membaca agak banyak nas, supaya kita melalui firman Tuhan, Alkitab ini, kita mendapat jawaban yang jelas dan pasti tentang sesudah mati masih ada apa lagi. Kata masih itu sudah mengindikasikan sudah habis, masih. Masih apa? Masih ada apa lagi ya? Nah itu kan tanyanya begitu. Nah sebab itu saya mengajak kita membaca agak banyak ayat di dalam menjawab pertanyaan ini. Yang pertama-tama kita membaca dulu dari surat Roma pasal yang ketiga ayat 23-24. Surat Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Bunyi firman Tuhan demikian. Karena semua orang, perhatikan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kata-katanya tegas sekali. Semua orang telah berbuat dosa. Tak ada yang terkecuali. Tak satu pun di antara kita yang tidak berdosa. Semua orang telah berdosa. Bahkan dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu bisa diganti dengan kata binasa. Kalau tidak ada kemuliaan Allah dalam hidup kita, kita itu memang sudah binasa. Maka itu di dalam pasal 6
surat Roma ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Upah itu hasil kerja paksa. Upah. Lebih jelek dari bayaran saja. Upah. Diupahi. Kalau berdosa itu upahnya adalah maut. Maut bisa diganti dengan kata neraka. Maut, neraka. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal atau sorga dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita sambung dengan surat Ibrani pasal 9. Surat Ibrani pasal yang 9 kita baca dari ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Surat Ibrani pasalnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya 24 sampai dengan 28. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Itu menceritakan Yesus mati, turun ke dalam alam maut, bangkit pula, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk kepentingan kita. Ya, itu yang dikatakan di dalam pasal yang Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Ayat 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri, tapi darah domba, darah binatang yang lain untuk dipersembahkan menggantikan dirinya, imam besar tadi. Kalau Yesus itu dirinya sendiri yang diberikan, dikorbankan. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dia berkorban satu kali saja, cukup untuk menghapus dosa, untuk menghapuskan dosa dengan korbannya itu tadi. Ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan satu kali untuk mati, hanya satu kali saja. Ditetapkan mati hanya untuk satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi neraka. Sesudah itu dihakimi, diketok neraka. Ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia, yaitu pada kedatangan yang kedua kali. Dia datang tidak menanggung dosa lagi, dia datang untuk mengangkat kita, menyelamatkan kita secara sempurna ke dalam kerajaan sorga. Nah, mari kita melihat tambah lagi Yohanes pasal yang ketiga ayat 16-17. Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16-17.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa. Yaitu sebaliknya, melainkan beroleh hidup yang kekal di sorga. Binasa, neraka. Mari kita lihat lagi dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, sorga, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke sorga, untuk menyediakan tempat bagimu di sorga. Nah, saudaraku sekalian, di sorganya itu saya tambahkan untuk mempertegas apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Nah, kita perhatikan lagi sekarang dari Injil Matius, pasalnya yang ke-10. Injil Matius, pasal yang ke-10. Injil Matius, pasal 10, ayat yang ke-28. Ayat pasal 10, ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, yaitu Tuhan, yang berkuasa membinasakan, tidak pakai membunuh, membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Binasa, masuk ke dalam neraka. Tidak hanya mati, membunuh tubuh, tapi membinasakan. Neraka, kebinasaan. Kita perhatikan lagi pasal 18 Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Akhirnya, Matius pasal 25. Matius pasal 25, ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-41. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan neraka yang paling gelap, kegelapan yang paling gelap neraka. Di sanalah akan terdapat ratap tangisan, ratap dan gertak gigi, menggertak-gertakkan gigi karena menahan kesakitan, kesengsaraan yang luar biasa. Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, neraka, api yang kekal, yang tidak pernah mati dan padam apinya, api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikat jahat yang mengikuti iblis, tempatnya ialah nyala api neraka yang tidak pernah padam. Dan jangan memilih itu. Tuhan menghendaki agar kita memilih yang benar. Demikian sementara pembacaan kita, saudaraku sekalian, kita mengetahui ada banyak wacana tentang apa-apa setelah mati, ada apa setelah mati. Itu kalau kita
mendengarkan wacana umum orang di dunia ini ataupun wacana di kalangan keagamaan di dunia, itu bisa timbul banyak jawaban, ya. Masih ada apa lagi setelah mati? Jawabannya yang pertama mungkin orang menjawab yang pertama hampa, artinya kosong, nggak ada apa-apa. Mati ya sudah kosong, nggak ada apa-apa. Mau saudara mati nggak ada apa-apa setelah mati? Saya sih mau aja. Takut apa? Nggak ada apa-apa. Tapi kan tidak begitu. Kalau dikatakan setelah mati nggak ada apa-apa, kosong, hampa, ya banyak orang milih hampa saja, sudahlah cukup. Di dunia kaya raya, banyak duit, royal, ngaco-ngaco hidupnya, masuk keluar diskotik, masuk keluar bar, masuk keluar tempat-tempat maksiat. Setelah itu mati hampa, selesai, kosong, ya wis tuh seneng, ya toh. Ya sudah. Tapi saudara enggak sesederhana itu. Setelah mati ada apa? Bukan hampa. Yang kedua jawabannya mungkin timbul ialah musnah. Annihilation. Musnah, dianihilasi. Kalau pakai bahasa kerennya. Orang mati dianihilasi, dimusnahkan. Jadi abu, sak jiwanya, sak rohnya, musnah sama sekali. Hampir sama dengan hampa, saudara. Tapi ada yang musnahkan. Musnah ya sudah. Dimusnahkan Tuhan, ya wis lah, benoai. Musnah aja kok takut. Kan begitu nanti. Itu juga berbahaya, jawaban musnah itu. Yang ketiga, oh ini lebih keren, nirwana. Nah, ini di Buddha ada nirwana ya. Harapannya orang ke nirwana. Kalau sudah mati ke nirwana. Nirwana itu tidak tahu di mana. Pokoknya nirwana itu katanya orang Buddha tempat yang menyenangkan lah ya. Tidak ada penderitaan lagi, tidak ada kesusahan lagi. Ya. Yang ekstrim menuju kepada hampa. Kalau sudah di nirwana itu katanya sudah orang sampai puncak yang paling atas itu jadi nol. Jadi dia itu nol. Saya enggak mau jadi nol lah. Tetap jadi satu aja. Saya harap nama Petrus Pamuji masih disebut-sebut di atas. Yang nyebut bukan orang lain, yang nyebut Tuhan Yesus. Saya senang, gitu, begitu. Lalu ada satu lagi, kahyangan. Nah ini saudara, pernah dengar kata kahyangan? Itu bahasa Sanskrit mungkin itu, kahyangan, bahasa kuno, bahasa Jawa. Itu seringkali orang-orang kejawen ataupun yang mengikut aliran-aliran semacam itu mengatakan kalau mati kita nanti masuk kahyangan. Dan dipastikan kahyangan itu tempat yang sangat menyenangkan. Kahyangan. Ada lagi orang Tionghoa pakai den. Ya, den, tahu den? Den itu apa saudara? Begini. Langit. Kan gini terus kalau ngomong langit kita. Ya, langit. Kenapa sih gini nih? Karena di sana itu kan tandanya kalau ke atas itu lebih bagus daripada langit. Mana ada orang bilang langit di sini? Sebetulnya ada sebetulnya. Kalau saudara di kutub selatan kan gini. Ngomongnya langitnya di sini. Nah saudara anyway. Saya bilang langit enggak jelas apa itu langit juga. Ya, nunjuk-nunjuk ke atas di mana habisnya di mana enggak tahu. Tempatnya ada apa enggak tahu. Langit ini. Enggak ada batasnya. Ya, nah itu tadi kemungkinan jawaban, saudara. Tapi setelah kita membaca Alkitab tadi, ternyata enggak begitu. Kalau Alkitab tegas, cuma ada dua. Kalau bukan sorga atau kebinasaan, kalau bukan neraka atau kebinasaan, ya sorga tempat kebahagiaan, sudah itu aja.
Ya, maka itu kan senang saya kalau ingat sekolah minggu itu. Ada nyanyian yang mengatakan di dalam dunia ada dua jalan. Ya, tidak usah dinyanyikan, jadi tidak usah gugup. Nanti terakhir baru nyanyi ya, naik nanti. Yang ini tidak usah dinyanyikan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori, hidup mulia artinya. Nah itu sekolah minggu. Saya sampai sekarang mancap di sini nyanyian itu. Sampai di sini, di hati, tidak pernah saya lupakan. Padahal saya diajari nyanyian itu umur saya 2,5 tahun, saudara, di sekolah minggu. Guru saya itu wanti-wanti saya, nak, ya enggak saya toh, ya yang lain-lain sekalian, nak, jangan milih loh ya, yang salah, jangan milih jalan yang lebar, yang bisa kamu mencak-mencak, bisa gulung-gulung kuming, bisa jejeki koncomu, bisa nyendal-nyendal, bisa saya naik dewe teriak-teriak. Maka kalau di gereja teriak-teriak itu kayak orang milih jalan lebar. Maka jangan teriak-teriak, nyanyi boleh. Tapi kalau teriak-teriak sambil jalannya megal-megal, hati-hati, ibadah jangan megal-megal loh. GKT jangan niri-niri megal-megal ya, nggak boleh toh. Nah itu saya pastikan karena yang satu ini biarpun musik-musik tapi kenceng kabeh itu dari tadi ya. Nah gini itu. Jadi hati-hati saudara, jangan sembrono. Jalannya tidak boleh seperti orang di jalan lebar. Saya diwanti-wanti, saya ingat benar-benar. Maka itu terus saya bisa ikut Yesus sampai hari ini. Itu berkat guru saya, guru sekolah minggu saya. Yang pernah saya ceritakan sampai umur 80 lebih masih ngajar sekolah minggu di GKI Malang, saudara. Saya dulu gerejanya kan ikut 2, pagi GKI, sore ikut GKT dulu saya. Papa saya anggota GKT, mama saya anggota GKI. Aneh enggak? Enggak aneh. Wong dulu GKI, GKT itu satu, enggak pernah geger ya toh. Nah sekarang aja kadang-kadang uker-ukerkan soal jam. Kalau GKT lambat sedikit disentai, ibadahnya pagi itu loh. Maka saya tadi diwanti-wanti, saya jempol, saya potong khotbahnya, mestinya bisa 45 menit, saya cuma 30 menit sudah selesai. Diskon. Saudara, ini yang saya katakan ini semua, saya katakan jelas dikatakan di dalam firman Tuhan ya. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, pilihannya cuma ada 2 saja. Satu neraka, satu surga. Tidak ada yang lain. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada jalan antara. Tidak ada. Mau surga atau mau neraka. Kalau kamu mau neraka, kamu tidak bisa di surga. Kalau kamu mau surga, kamu tidak perlu masuk neraka. Hanya ada 2 jalan. Tidak ada jalan yang lain. Nah sobat, coba kita lihat satu persatu. Neraka itu kayak apa saudara? Neraka itu dijelaskan oleh Ibrani ya, bahwa 1 kali kita itu ditetapkan mati 1 kali. Setelah mati ada apa katanya? Penghakiman, ada hukuman. Hukumannya apa? Neraka. Kalau kita itu matinya cuma 1 kali. Loh, mau mati berapa kali Pak? 2 kali. 2 kali gimana? 1 kali mati untuk dosa kita, tidak mau dosa. Death for the sin, mati untuk dosa, nggak mau dosa. Aku ikut Yesus, aku mati terhadap dosa, aku tidak mau dosa. Kalau kita mati 1 kali tok, yaitu nanti kalau sudah waktunya mati, ya habis kita. Tapi kalau mati 2 kali, mati terhadap dosa, meninggalkan dosa, mati lagi nanti waktu kita sudah waktunya mati, kita mendapatkan hidup. Mendapatkan surga. Dengarkan baik-baik, ini dicatat baik-baik. Kata-kata yang sederhana. Mati 2 kali, binasa sampai selama-lamanya. Mati 1 kali, binasa sampai selama-lamanya. Mati 2 kali, kita dapat hidup yang kekal. Mati 2 kali,
terhadap dosa, lalu mati secara fisik, tapi kita beroleh hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Ya, oke. Jadi jelas sekali Alkitab menyebut ada neraka. Nah, neraka itu bagaimana? Disebutkan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Neraka itu adalah tempat yang gelap. Kegelapan yang paling gelap, itu kata-kata Alkitab. Saudara memilih, kalau suruh memilih, suka gelap apa suka terang ya? Suka terang. Saya pun suka terang. Kalau kecil, saya bilang kecil karena dulu sering mati, biarpet lampunya. Di Kota Malang ini lampunya biarpet dulu. Anem, kok anem, pakai bahasa lama lagi. PLN itu gensetnya gede, sudah tua, sudah rusak, seringkali mati, biarpet lampunya. Sing umurnya aku pasti tahu. Seringkali biarpet ya lampu ini, ya Bu, Pak, betul enggak? Sekarang mending, sekarang ini melek terus. Dulu waduh, enak-enak belajar, tahu-tahu pet mati, waduh. Senang enggak? Enggak senang. Kalau gelap menyebabkan orang sumpek, sedih. Ya, maka dikatakan neraka itu kegelapan yang paling gelap dan gelap terus, enggak pernah biar. Celaka enggak? Kalau sudah enggak ada lampunya, peteng terus, selanjutnya peteng lagi, waduh celaka. Matahari pun tidak terbit, peteng pisan. Jadi apa kita? Tidak hidup, tidak bisa hidup. Ya, jadi Alkitab menjelaskan neraka itu kegelapan yang paling gelap dan sifatnya kekal. Kegelapan itu tidak pernah menjadi terang lagi karena dosa itu memang simbolnya gelap, kegelapan. Iblis itu simbolnya gelap dan kegelapan yang paling gelap. Bukan hanya demikian saudara, bahkan dikatakan di dalam tempat gelap atau neraka itu ada kertak gigi, ada ratapan. Siapa yang tidak pernah nangis? Tidak ada ya. Sakuat-kuatnya orang tegar perasaannya, pasti pernah nangis. Kecil, apalagi kecil, sering nangis. Nanti minta permen, nggak dikasih permen, geru-geru nangis. Nanti suruh belajar, nggak mau belajar, dicewir mama, nangis sekali. Nangis, 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 dan nangis. Kalau nangisnya terus-terusan, saudara pernah nangis lama? Pernah nangis lama enggak? Saya pernah. Sampai nangis, suruh berhenti sih. Ya betul ya. Karena apa? Nangis sesuai. Lah ini nangisnya, ratapannya tidak berhenti-berhenti. Mati apa enggak gue? Ratapannya ini tidak bisa berhenti, meratap-ratap terus setiap saat sampai selama-lamanya. Maka itu jelas-jelas neraka itu sangat-sangat menyedihkan dan menyebalkan kita. Karena ratapannya pun tidak akan berhenti-berhenti, nangisnya terus. Lalu ada apa? Kertak gigi, kertek. Jangan suka gigit-gigit gitu, ada orang suka keluar suara kert. Jangan, itu neraka saudara. Karena di neraka itu kertak giginya juga terus, karena apa? Nahan sakit, nahan sengsara itu kertak gigi itu tadi. Gitu ya, kertak gigi. Kesengsaraan yang tidak berhenti-berhentinya. Kertak gigi, kekal. Lalu dikatakan binasa, itu identik dengan neraka. Binasa itu apa? Satu, binasa itu mati. Kedua, binasa itu mati yang tidak mati, terus tidak mati kayak orang pikir mati habis. Binasa itu mati dan masih ada apa-apanya ini tadi. Masih ada kesengsaraan
yang tidak henti-hentinya. Masih terus diteruskan kesengsaraan di dunia, sudah berhenti waktu mati, tapi setelah mati sengsaranya nyambung. Itu adalah gambaran neraka. Nah, saya kira cukup, neraka wis akeh nih. Sekarang mari kita lihat sorga. Ya. Satu, sorga itu pasti kebalikannya. Kalau tadi neraka itu kegelapan yang paling gelap, kalau sorga, neraka itu kegelapan paling gelap, kalau sorga, terang yang paling benderang. Di sorga tidak perlu matahari, karena sinar kemuliaan Allah lebih mulia dan lebih hebat dari sinar matahari yang manapun juga. Saudara ingat, dengar kata-kata saya, sorga itu terangnya jauh lebih terang dari sinar matahari. Maka tidak perlu terang matahari, enggak apa-apa di sorga. Karena ada sinar kemuliaan Allah, saya katakan, yang lebih mulia dari semuanya. Allah yang menciptakan matahari, tentunya Allah lebih terang dari matahari. Dia tidak kalah oleh matahari, tapi lebih terang dari matahari. Sorga, tempat yang terang benderang. Kedua, di sorga tidak ada dosa lagi. Karena dosa sudah dihapus sama sekali. Habis, lenyap di sorga. Adanya dosa itu di dalam neraka saja. Di sorga sudah dihabisi, lenyap. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus turun ke dalam alam maut. Itu tujuannya untuk menyetop kekuasaan dosa, iblis, dan maut. Di situ tidak ada kekuatan untuk muncul dan mengganggu kita orang-orang percaya. Maka sorga itu tempat yang hebat, tidak gelap, dan dosa sudah dihapus, kita tidak akan diganggu lagi oleh dosa. Kata pencobaan itu hanya ada di dunia. Kalau sudah mati, pencobaan sudah tidak berlaku. Apalagi kalau sudah di sorga, pencobaan sama sekali tidak ada, karena Allah tidak pernah mencoba manusia. Jangan lupa, dosa itu dipakai oleh iblis untuk mencoba kita. Tapi Yesus tidak pernah mencoba. Yesus selalu menguji kehidupan kita supaya kita naik kelas, makin tangguh, makin kuat. Iblis menebarkan dosa supaya kita jatuh, amblas, kalah. Tapi Tuhan di sorga sudah mengalahkan iblis. Sebab itu kita di sorga pun kita telah dibebaskan dan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Nah, sorga itu disebut kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ya, jadi kita berada di dalam suasana seperti istana raja. Karena Yesus, Tuhan kita, bertakhta di sorga. Di rumah Tuhan, itu seperti di istananya Tuhan. Maka kita bersama-sama di sorga, berarti kita bersama dengan Tuhan Yesus, bertakhta bersama, bahkan ikut menyaksikan, mengadili orang-orang yang berdosa untuk dijebloskan ke dalam kesengsaraan neraka yang kekal tadi. Kita sungguh-sungguh akan didudukkan bersama Tuhan di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Saudaraku sekalian, itu adalah gambaran sorga kerajaan Allah, takhta istana Allah, kediaman Allah. Ya. Nah, di dalam kehidupan di dunia ini, saya katakan saat ini sekarang cuma ada dua jalan, lebar dan sempit, sudah saya nyanyikan tadi. Yang lebar api, yang sempit itu sorga. Yang lebar boleh seenaknya, tapi akhirnya masuk ke dalam neraka yang sengsara, jahanam, kekal, tidak habis-habis kesengsaraannya. Tapi yang sempit, hidup berglori. Hidup berglori artinya kita mulia, kita bersukacita, kita berbahagia, hidup kekal selama-lamanya. Mana yang kau pilih? Yang lebarkah atau yang sempit? Kau jawab itu di hadapan Tuhan. Kalau saya telah memutuskan
untuk ikut Yesus dan hidup berbahagia. Maukah engkau ikut Yesus untuk hidup berbahagia? Yang belum mengambil keputusan, yang undecided, pagi hari ini, engkau yang mungkin baru masuk ke gereja, pagi ini saya katakan tidak usah tunggu nanti, sekarang kau ambil keputusan, aku mau mengikut Yesus, aku ikut Yesus, aku bahagia sekarang di sini, mulai bahagia dan seterusnya selama-lamanya di dalam kerajaan sorga, aku bahagia. I have decided to follow Jesus. Silakan. Aku mengambil keputusan mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita nyanyikan bahasa Inggris lebih dahulu. Ya. I've decided to follow Jesus. Semuanya. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sekali lagi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Come, follow Jesus. Ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita berdiri semuanya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ikutlah Yesus, kau pasti berbahagia sampai selama-lamanya. Mari kita serahkan hati kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Tuhan sudah memanggil kami untuk mengambil keputusan mengikut Yesus. Dan kami saat ini ingin sungguh-sungguh memutuskan, aku mau mengikut Yesus. Jalan di belakang Tuhan, jalan terus di dalam jalan yang lurus dan sempit yang menuju ke sorga, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Tuhan, mungkin di antara kami ada yang masih belum mengambil keputusan karena ada keraguan ini dan itu. Kami mohon Roh Kudus menggerakkan hati kami, menyingkirkan semua hambatan yang menghambat kami. Sehingga pagi hari ini kami juga bisa mengambil keputusan, aku mengikut Tuhan Yesus. Aku mau bahagia, aku mau memuliakan Tuhan, aku mau mengikut Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Silakan duduk kembali.